Halo teman-teman, selamat datang di channel DSL yang bahas soal perusahaan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam teknisi pemula. Ya, alhamdulillah hari ini saya dapat datangan servisan Vivo ya teman-teman, Vivo V15 ya. Ini yang mana kerusakannya kadang handphone ini suka mati teman-teman, suka mati sendiri ya Vivo ini. Nah, suka mati sendiri pada saat melakukan video call atau pada saat memutar musik ya. Kadang mati, tapi di sini kita coba daya baterai 100% ya, udah penuh. Ini pemilik handphone bilang kadang-kadang suka mati katanya. Di sini kita coba tes satu persatu ya teman-teman. Kalau memang mati, nah ini langsung mati teman-teman ya, langsung mati ya. Bentar ya, langsung mati. Ini padahal tadi baterainya boleh teman-teman ya, tiba-tiba langsung mati. Kita coba tes lagi. Ya, kita coba tes lagi. Ini tadi sore datang ya. Nah ini baterai full ya teman-teman, full. Kita coba instan kembali. Ini Vivo V15 ya, yang kameranya di atas, kamera depannya ya teman-teman ya. Pada saat ini, pada dulu ini HP paling mahal ini ya. Dulu, sekarang ya udah pada tinggalan ya sama HP-HP terbaru. Ini coba kita hidupkan lagi kembali ya. Tapi di sini fisik baterai nggak kembung teman-teman ya, masih mulus ya, nggak ada yang kembung atau gimana. Nah ini makanya saya pengen mencoba cari tahu dulu ya, masa saya dapat HP servisan baterai terus ya kan. Ya alhamdulillah sih gitu, karena mudah gitu ya. Nah, ini coba hidup. Nah ini udah penuh ya, udah ada cabut lagi. Yang ngisi daya 100% teman-teman ya. Nah ini kita cabut lagi teman-teman, kita buka panggilan atau buka kamera gitu. Nah ini langsung mati ya teman-teman ya. Nah pokoknya penyakit seperti itu teman-teman, langsung mati ya, padahal baterai 100% ya. Kalau sambil dites mungkin bisa hidup ya. Mungkin sebagian teman-teman di luar sana atau yang sudah mengalami kasus seperti ini mungkin sudah tahu ya sebagian ya. Tapi yang belum tahu ya coba lihat tutorial ini. Ini kerusakan seperti ini bukan hanya di Vivo aja ya, banyak teman-teman ya, ada di Android lain ya. Ini kita coba perbaiki. Sekarang kita coba lepas swapnya teman-teman. Ini karena sudah ini nanti mau diambil nanti malam, jadi kita coba buru-buru ya, soalnya pemilik handphonenya penting handphone ini karena nggak ada HP cadangan lagi ya. Meskipun ada HP cadangan tapi kan data-data pribadinya ada di handphone sini gitu ya, jadi nggak sempat untuk pindahin, jadi harus menunggu handphone ini normal kembali teman-teman. Jadi ini kita coba untuk memperbaiki ya teman-teman ya, memperbaiki handphone ini dengan alat seadanya. Ini oke, ini nanti kita cek lagi ya. Ini kartu sudah kita lepas, kita coba melakukan panggilan. Tapi nah ini sambil dites tetap mati teman-teman ya. Nah ya langsung mati ya. Itulah yang saya nggak bisa prediksi baterai atau yang lain, karena saya nggak bisa ya, karena sambil dites pun mati. Nah, sekarang nggak pakai lama, kita langsung garap teman-teman ya. Dan untuk membuka backdoor belakang kita harus perlu alat pemanas teman-teman ya. Ya kalau ada blower pakai blower, kalau nggak ada ya pakai yang lain. Ini kita panasin agar tutup belakang ini agar mudah dilepas teman-teman ya, agar tidak nyoplok kulitnya. Soalnya biasanya kalau yang seperti ini, mengkilap seperti ini teman-teman, ini mudah nyoplok ya. Apalagi pemilik handphone bilang ini handphone belum pernah diservis ya, ini belum begitu panas. Biasanya kalau masih segel, masih bawaan pabrik, enak banget teman-teman lepasnya ya, enak lepasnya. Masalahnya belum pernah kena lem-leman ya, kalau lem-leman pabrik tuh enak. Nah ini kita menggunakan alat yang tipis agar bisa masuk ke celah-celah pinggiran. Nah ini kita coba. Oke, ini sebelumnya memang ya sebentar, tunggu dulu teman-teman, ada orang ya, nanti lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Nah ini sebelumnya memang saya sudah panasin coba ya, untuk mengurangi durasi video.
biar agak mudah. Pokoknya intinya melepasnya pakai air panas ya. Ini sebelumnya udah saya panasin agar mudah, agar gampang, agar cepat ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah, ya. Oke, sekarang kita lepas sidik jarinya dulu, sidiknya karena mudah putus teman-teman ya. Kita lepas. Oke, kita lepas dulu ya. Masalahnya nanti kalau ini putus, waduh, kita harus mengganti teman-teman. Tadi nggak bisa jadi nggak bisa. Nah ini udah kita lepas teman-teman ya. Sekarang kita lihat belakangnya. Memang benar teman-teman, handphone ini belum pernah sama sekali diservis ya, berarti awet juga ya. Ini masih ada segel Vivo bawaan pabrik ya. Nah, bawahnya pun sama ada masih, nah, ada segel dan segel. Ini kita coba lepas dulu bautnya bagian atas dulu, karena kita pengen coba langsung ngambil ke titik poinnya teman-teman ya. Terkadang kala juga handphone ini ya kerusakan seperti ini itu meskipun sambil dicas, sambil di charger sudah mati, itu ada teman-teman yang rusak baterainya juga. Tapi di sini kita ngelihat baterainya ini ya masih bagus teman-teman, masih bagus banget ya, masih bagus. Jadi di sini kita coba memperbaiki baterainya dulu. Nah di sini kita lihat baterainya masih ori, belum pernah ganti ya, oh masih segel. Nah ini kita coba lepas. Kita lepas semuanya. Ini agak sulit teman-teman ya, agak berbeda dengan handphone yang lain karena di atas ini ada fleksibel kamera ya, takutnya dia rusak atau putus, jadi harus hati-hati ya. Ini agak sulit bongkarnya ya teman-teman ya. Kita lihat mana aja yang harus dilepas bautnya. Ini karena nanti mau diambil nanti malam, jadi sekalian kita bikin konten, siapa tahu bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jadi kerusakan ini tuh bukan hanya ada di Vivo aja teman-teman, banyak ya. Ini karena faktor baterai sudah lama ya. Tapi kalau baterai yang ori itu jarang ya yang rusak kembung atau gimana gitu. Kebanyakan memang udah sikring ya, kalau kata orang bilang sikring ya, atau fuse-nya. Nah ini seperti ini teman-teman. Oke, sudah bisa lihat. Nah, ini kita coba kembali copot dulu baterainya. Nah ini baterainya kita copot, agak susah ya soalnya agak apa, nah kompres. Nah, ini kita copot, kita pasang kembali teman-teman. Kita coba ya kembali hidupin. Nah kita kembali hidupin lagi, sama aja juga hasilnya ya. Ini dilihat dalam kondisi seperti ini baterainya masih bagus banget teman-teman ya. Nah ini tanpa dicas ya, tanpa dicas bisa hidup ya. Kita bisa masuk ke menu, bisa kuat apa enggak, kita lihat, tunggu agar lumayan lama. Nah ini udah masih ya. Nah tiba-tiba baterainya langsung 13 teman. Oh langsung mati ya, baterainya langsung tiba-tiba 13% teman-teman ya, langsung turun banyak banget ya, dari 100% sampai 13%. Ini coba kita cas lagi ya. Nah ini tiba-tiba langsung full, tapi kita cabut langsung kurangnya banyak banget teman-teman. Nah ini kita coba ya, kita coba lepas dulu baterainya. Tapi kita pastikan dulu, takutnya saya salah ambil ini pastiannya, maksudnya baterai atau yang lain ya. Ini baterainya masih bagus banget. Kita lihat, tunggu teman-teman, kita pastikan dulu ya, step-step pelan-pelan biar nanti hasilnya pun memuaskan ya. Yang desa-desu, nah ini 77% teman-teman ya, di bawah 100 tadi 13%. Sekarang kita cabut ya. Sekarang kita, kalau memang mati lagi berarti memang langsung kita ngambil ke titik poinnya ya. Jadi kerusakannya apa, sekarang kita panggil. Ini masih 77% ya. Masih mati. Oke, sekarang kita langsung setup aja teman-teman. Langsung lagi kita ambil baterainya karena waktunya juga agak mepet, kita mau datang. Untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini banyak laron teman-teman karena mau hujan jadi nggak jadi kita harus terbang semua ya. Nah, saya dekat Bon di desa kampung. Ini kita coba langsung. Nah ini baterainya masih
bagus teman-teman ya. Ini bagus, baterainya bagus. Sekarang kita coba ambil, kita langsung ambil ke titik kerusakannya. Kita coba dulu ya. Kalau memang ini masih sama aja setelah kita melakukan penjemperan ya pada bus baterai ini, artinya memang baterainya memang udah nggak bisa dipakai lagi teman-teman ya. Karena biar meskipun baterainya apa nggak kembung, masih bagus, lampunya pun bisa rusak teman-teman ya. Jadi si tabung ini nggak mau nyimpen ya. Ini kita coba perbaiki dulu busnya. Kita lepas plastik pemanasnya yang anti panas ini. Udah kelihatan ya. Seperti ini teman-teman. Nah ya, seperti ini. Jadi semua handphone pasti ada, cuman berbeda-beda ya tata letak bus ini ya. Ada di pinggir, ada di tengah, ada di pinggir, ada di belakang, banyak tergantung handphone kita masing-masing ya. Nah ini sudah kita lepas ya ininya, plastik plastik. Sekarang kita coba melakukan jemper. Coba ya. Masih dulu teman-teman. Ini mau hujan terus jadi aroma keluar semuanya. Ya kalau bon seperti ini rumahnya. Ini kita coba ya. Oke. Ini ya teman-teman ya, terus ini ya. Ini kita coba dulu ya teman-teman. Coba tahu kerusakannya ada di sini. Ini kita panasin dulu. Nah ini kita kasih tambahin 5 ya. Biasa biar agak mudah nempel itu benang jempernya. Nah ini kita coba. Oke. Sekarang kita ambil benang jemper. Nah ya benang jemper. Wah benang jempernya laris. Coba ya. Semoga aja memang kerusakannya ada di bus baterai ini ya, di bus baterai. Tapi kalau setelah di jemper hasil yang sama aja, berarti ya mau nggak mau harus ganti baterai. Sorry ya, tadi ada goyang karena kameranya tersenggol. Ini kita coba melakukan jemper ya. Terus belum meninggal ya. Soalnya kecil benangnya ada jempernya. Nah ini seperti ini, kalau udah di jemper seperti ini awet teman-teman ya, nggak ada dampak sama sekali ya, bahkan normal lagi ya, kecuali memang baterainya sudah kembung. Nah itu bisa ganti teman-teman ya. Ini udah kita melakukan jemper seperti ini ya. Jadi di atas fuse ini ada jemper ya, kelihatan teman-teman. Sekarang kita kembali ke fuse semua, kita coba pasang kembali. Pasang kembali tadi kan buat panggilan darurat aja mati ya, itu pun nggak pakai buat video call ya, pakai panggilan darurat aja mati. Ini kita coba ya, kita coba hidupin lagi sampai kita tes ya. Sampai kita charger. Kalau memang nggak hidup kasih bantuan charger ya. Kita coba dulu sebentar teman-teman, kita lihat hasilnya. Lama ya warnanya. Kita sambil tunggu, kita pastikan. Nah ini ya. Nah di sini baterai tadi 77, sekarang 83% teman-teman ya. Nah kelihatan ya. Ini tanpa bantuan charger ya. Tanpa bantuan charger, kita coba hidupkan kembali, kita tes panggilan darurat. Tadi kita coba panggilan darurat aja di handphone ini bisa mati ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini nggak mati teman-teman ya. Oke, jadi kerusakan handphone ini ada di fuse baterai teman-teman ya. Jadi semua handphone kalau kita masih pakai Android ya, itu pasti kalau penyakitnya seperti ini, di cas tetap mati, nggak di cas pun tetap mati. Tapi baterai ada yang sampai 100% tetap mati, ada yang langsung kosong baterainya tetap mati. Jadi kita ambil langsung baterainya. Jadi si baterai ini masih bagus teman-teman ya, nggak kembung ya. Jadi tidak perlu ganti baterai baru. Meskipun ganti baterai baru, meskipun bisa normal, tapi tidak seawet aorinya artinya ya. Kesimpulan seperti itu teman-teman ya. Sekarang udah pasti nggak mati lagi. Sekarang kita sambungin internet ya. Kita coba sambungin internetnya. Kita konekin. Kita setel satu video ya. Ya tentunya video orang lain, jangan video saya di YouTube. Nah ini kita coba teman-teman ya. Oke, di sini kita coba, kita
setel satu lagu ya. Lagu sholawat aja, sholawat, biar agak tenang hatinya, agak sejatinya ya, yang sedang galau. Kita coba ya. Nah, ini suka ada iklan ini handphone ini. Jadi cukup sampai di sini teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang jelas, maklum ya. Pemula, saya juga baru belajar servis ya, belum begitu bisa yang lain. Ini juga iseng-iseng. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.